Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah sholat maghrib yang berbahagia, mengawali kajian rutin kita pada petang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, semua kita dalam kondisi sehat walafiat, semua kita juga diberikan kesempatan untuk istiqomah menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Dan yang tak kalah pentingnya lagi, kita pada petang ini bisa kembali bermuajah dalam majelis ilmu kita. 1 minggu sekali kita diberikan kesempatan untuk menambah gizi, karena beragama itu harus selalu disupport dengan gizi dulu. Kita tidak bisa beragama itu hanya sekedar ikut-ikutan, semuanya harus berbasis ilmu. Makanya dalam sebuah ayat Allah mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti sebuah pendapat yang di situ kamu tidak tahu ilmu. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena semua pendengaran kita, inna sama pendengaran kita, wal basara dan penglihatan kita, dan hati kita, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan, atas apa yang kita amalkan. Oleh karena itu, sekali lagi menjadi penting kita itu belajar, walaupun waktu kita sangat terbatas. Minimal dalam 1 minggu kita punya kesempatan untuk ngaji bersama. Setiap malam minggu kita gunakan untuk ngaji bersama, untuk menambah gizi yang saya maksud di awal tadi. Gizi ilmu itu penting untuk mensupport, mendukung amal ibadah yang kita lakukan dalam sehari-hari kita. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada petang ini saya ingin melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya. Saya sudah lupa saya pertemuan sebelumnya itu tanggal berapa ya, karena saya 2 kali izin Ustaz ya. Terakhir saya izin karena kemarin ada kegiatan di Solo, saya malam minggu di Solo ada kegiatan kampus di sana. Tetapi pada malam ini saya berkesempatan bisa hadir, bisa mengaji bersama dengan jamaah di Masjid Mujahidin ini. Sekedar mereview atau mengingatkan kembali kajian kita pada pertemuan sebelumnya. Saya masih ingat, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba menata pemahaman kita tentang ajaran agama Islam. Sumber ajaran Islam itu dari mana kita temukan, supaya kita dengan mudah menggunakannya dalam beribadah dan beramal soleh. Sudah saya sampaikan, sekedar mereview sekali lagi dan juga sekaligus mengingatkan bahwa kita bisa mengambil sumber untuk amal ibadah dan amal soleh yang kita lakukan dalam agama itu. Yang pertama dari Al-Quran, kemudian dari Sunnah, kemudian dari ijtihad. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apa itu Al-Quran, apa itu Sunnah, apa itu ijtihad, sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Menurut Imam Syafi'i, kemarin juga sudah saya sampaikan, sumber dari ajaran Islam itu tinggal ditambah, ada ijma, ada qiyas.
Apa itu ijma, apa itu qiyas, sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, pada pertemuan petang ini kita akan bangun satu bata lagi. Jadi fondasinya sudah kita bangun. Kita bangun satu bata lagi. Bagaimana kita memahami agama kita itu supaya tertata dengan baik. Sekedar mengingatkan lagi apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita sudah bisa membedakan antara syariah dengan fikih. Itu penting, karena banyak orang yang tidak bisa membedakan itu, sehingga kemudian karena tidak bisa membedakan, seolah-olah dia berbicara atas nama syariah, padahal itu pakai fikihnya sendiri. Ya. Nah, jadi tidak sama. Jadi secara ilmuwan, syariah dan fikih itu berbeda. Tidak otomatis fikih kita itu seolah-olah itu sudah identik seperti syariah gitu. Sehingga kemudian kita terlalu ekstrim, terlalu fanatik dengan fikih kita sendiri dan tidak mau mendengarkan fikihnya orang lain. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi sekedar mengingatkan saja, kalau syariah kita tidak ada perbedaan pendapat, semua kita sama. Syariah itu adalah ketetapan Allah, ya, dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Itu bersifat abadi, bersifat universal. Kapan dan di mana saja yang namanya syariah, ya Al-Quran dan Hadis itu. Di seluruh dunia tidak ada perbedaan. Itu syariah. Jadi ketetapan Allah yang tertuang dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, ya, dan itu bersifat abadi, bersifat universal, berlaku kapan dan di mana saja, itu adalah syariah. Semua kita sepakat, tidak ada perbedaan. Tetapi kalau fikih, nah ini, kalau fikih itu adalah pemahaman atas syariah, pemahaman tapi berdasarkan syariah. Pemahaman siapa? Ya pemahaman dari para ulama kita. Kalau fikih kita temukan itu dalam kitab-kitab fikih, misalnya fikihnya para imam mazhab, fikihnya Syafi'i, kita bisa temukan baca di kitabnya Al-Um, fikihnya Maliki, fikihnya Hanafi, ya. Itu fikih, dan itu tidak bersifat abadi, ya. Dan tidak bisa berlaku secara universal seperti syariah tadi. Kalau syariah itu berlaku universal, kapan dan di mana saja, dimanapun kita berada di seluruh dunia, Quran hadisnya ya itu. Tapi kalau fikih yang kita temukan dalam kitab-kitab mazhab itu, ya, itu tidak berlaku universal. Misalnya, ya, fikihnya Syafi'i, ya, itu kita temukan dengan jelas diberlakukan, banyak disukai, banyak dijadikan pedoman oleh para umat Islam yang ada di Indonesia atau di Malaysia. Jadi, tapi tidak akan kita temukan di sebagian negara-negara yang lain, misalnya di negara Saudi Arabia, fikihnya warnanya sudah tidak sama, dia ada Maliki. Di negara lain ada yang agak Hanafi. Nah itu bukti bahwa fikih itu tidak bersifat abadi dan tidak universal sebagaimana syariah. Kalau syariah itu sifatnya satu, tadi sudah saya sampaikan, itu satu, ya, hanya ada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau fikih itu ditemukan beragam, makanya ada fikih para imam mazhab dan banyak digunakan di berbagai negara, dan di berbagai negara itu
fikih mazhabnya bisa berbeda satu sama lain. Jamaah yang berbahagia, ini penting saya tata, saya bangun sebagai fondasi supaya kita tidak lagi salah memahami keduanya, sehingga nanti kita kalau misalnya berdiskusi, berdialog dengan orang lain yang kebetulan fikihnya berbeda, ya kita bisa lebih bersikap bijaksana, lebih bisa bersikap bijaksana, bisa siap berdialog, bersanding bersama teman-teman yang lain yang mungkin fikih yang digunakan itu tidak sama dengan kita. Jamaah yang berbahagia, kemudian pada petang ini sedikit kita lanjutkan. Kalau bisa kita ini sebagai jamaah yang cerdas, karena saya asumsikan jamaah kita di sini kan jamaah yang cerdas. Artinya berangkat dari ayat yang saya bacakan tadi, jangan sampai kita tidak tahu pendapat, kemudian pendapat itu diikuti begitu saja tanpa diketahui bagaimana proses pendapat itu hadir dan muncul, kemudian kita amalkan. Kalau bisa kita mengikuti pendapat itu, tahu juga dalilnya, tahu juga proses istinbatnya. Kalau bisa, ini yang disebut dengan ittiba. Ittiba itu mengikuti sebuah pendapat, tapi tidak sembarang mengikuti. Kita tahu dalil-dalilnya, kita tahu prosesnya, kenapa menjadi boleh, kenapa menjadi haram, kenapa menjadi wajib, kenapa menjadi sunnah. Kita tahu dalil-dalilnya, prosesnya kita. Tidak sekedar mengikuti begitu saja tanpa didasari dengan pengetahuan yang utuh. Itu yang kita sebut dengan taklid. Taklid itu namanya apa? Taklid itu mengikuti sebuah pandangan tanpa mengetahui dalilnya, tanpa mengetahui bagaimana proses istinbat hukumnya. Ya ikut begitu saja.